Tapi kita kalau melihat nih di perkuburan-perkuburan zaman sekarang, ya sebenarnya apa yang menarik dari sana? Orang sekarang takut, ya kan? Banyak yang takut, banyak yang menganggap itu tempat angker, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IBN, jumpa lagi dengan saya Niko Pandawa, dan kali ini kita akan mengkaji sejarah Islam yang tentunya ditilik dari sudut pandang yang menarik. Nah, Sobat IBN, kalau kita melihat hari ini dalam dunia perkuburan, ya, dalam dunia perziarahan, ya itu harus kita akui bahwa kubur, makam adalah rumah abadi kita. Dan kita pasti akan masuk ke liang itu. Dan dari situ kita menunggu datangnya hari akhir sebelum nanti ditentukan apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Dan itu kita berharap masuk surga. Amin ya robbal alamin. Tapi kita kalau melihat nih di perkuburan-perkuburan zaman sekarang, ya sebenarnya apa yang menarik dari sana? Orang sekarang takut, ya kan? Banyak yang takut, banyak yang menganggap itu tempat angker. Dan ya tentu saja fungsi dari kuburan itu adalah tempat untuk dzikrul maut, untuk mengingat mati. Sehingga wajar kalau orang-orang sekarang itu ketika menuliskan informasi di papan nisan atau di batu nisan, itu udah ada template-nya tuh. Yang pertama baris atas firman Allah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baris kedua nama, ketiga tempat lahir biasanya ya, tempat lahir, itu tanggalnya juga sekalian, wafat kapan, udah itu aja ya. Nah, apa yang salah? Nggak ada yang salah. Cuma gini, kalau misalkan kita melihat antara kuburan zaman sekarang dengan kuburan orang Islam di masa lalu, ternyata ada perbedaannya. Bahwasanya orang-orang kita di masa lalu, khususnya di beberapa daerah seperti di Aceh, seperti di beberapa bagian di pesisir utara Pulau Jawa, kemudian di Sulawesi, dan tempat-tempat lain yang punya sejarah Islam yang sangat kaya, maka nisan-nisan Islam di sana itu ternyata bukan hanya menuliskan nama, tanggal wafat, dan juga kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu memang suatu keniscayaan bahwa innalillah, kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepadanya. Tapi orang-orang di masa lalu ternyata menuliskan kalimat-kalimat serupa yang juga luar biasa, dan bukan hanya sekadar mengingat Allah, mengingat akan kita berasal darinya dan akan kembali kepadanya, tapi mereka juga menuliskan ayat-ayat yang menjadi visi hidup mereka, ayat-ayat yang menjadi cita-cita mereka. Dari sekian banyak nisan-nisan yang saya jumpai, ada beberapa nisan yang mencantumkan ayat-ayat seperti Nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Ayat ini maknanya serupa lah dengan innalillah, tapi masih berkaitan dengan keduniaan. Tapi kalau misalkan kita baca ya makna ayat Nasrum minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat, maka itu berkaitan dengan yang dicita-citakan oleh ahli kubur selama masa hidupnya di dunia itu. Mereka senantiasa menunggu Nasrum minallah, menunggu pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang pejuang. Mereka itu adalah orang-orang yang berdakwah, yang kemudian berusaha menyebarkan Islam. Dan ketika realitas di lapangan pada masa itu mungkin saja belum sesuai dengan yang dicita-citakan, bahwa dakwah itu belum diterima oleh orang, tapi mereka yakin Nasrum minallah, mereka yakin pertolongan Allah itu akan sampai kepadanya, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat pasti akan terjadi. Dan inilah visi orang-orang masa lalu, orang Islam di masa lalu di negeri kita, yang ternyata visinya itu begitu luar biasa. Visinya itu bukan sekadar sibuk memikirkan akhirat, memikirkan dirinya sendiri, keselamatan dirinya sendiri di akhirat, sibuk menjadi orang soleh, baik untuk dirinya sendiri, tapi mereka ingin menjadi muslih. Mereka juga ingin menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Mereka berdakwah, menyebarkan risalah Islam kepada negeri kita yang dulunya belum menganut agama Islam. Mereka bahkan berjihad, mengerahkan seluruh daya, upaya, modal, tenaga, bahkan jiwa untuk menegakkan Islam agar tegak di negeri ini.
Dan semua itu termaktub dalam cita-cita mereka yang dipahat di batu nisan dalam bentuk ayat Nasrum minallah wa fathun qarib. Dan inilah yang menggambarkan bagaimana perbedaan visi antara orang-orang zaman dulu dengan orang-orang zaman sekarang. Walaupun semuanya masih dalam payung Islam, tapi tentu saja semangat muslih untuk membaikkan orang lain, menyebarkan kebaikan kepada masyarakat, kepada negeri ini, itu lebih diutamakan daripada hanya soleh, daripada hanya baik untuk diri sendiri. Dan inilah yang bisa kita contohkan dari sejarah Islam, dari tinggalan-tinggalan sejarah Islam yang banyak mengandung i'tibar, yang banyak mengandung ibrah, dan tentunya itu bermanfaat. Dan tentunya dari sejarah itu bermanfaat untuk membentuk kita di hari ini dan amal kita di masa depan. Jadi demikian Sobat IBN, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.